Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tabulasi. Nah, tabulasi yang diinginkan adalah seperti ini. Jadi outputnya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya nanti akan kita pandu step by step. Namun sebelum itu perlu Anda mengetahui apa sih makna dari tabulasi ini dan dari mana tabulasi ini bisa jadi seperti ini. Oke, kita runut kembali proses-prosesnya dari awal seperti yang telah diungkapkan di awal. Jadi pertama di sini ada yang namanya paradigma penelitian. Hal ini sudah dibahas di episode sebelumnya. Ada motivasi intrinsik berpengaruh terhadap komitmen afektif dan juga kompetensi berpengaruh terhadap komitmen afektif. Dalam contoh kali ini kita akan bahas satu variabel saja di sini, yaitu motivasi intrinsik. Sedangkan untuk variabel berikutnya atau variabel yang lainnya, kompetensi dan komitmen afektif sama, ya, caranya sama. Nah, kita ambil salah satu variabel yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini terdiri atas dimensi keberhasilan, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan menurut Hesberg dan Engkoswara dalam Komariah tahun 2012. Nah, paradigma ini kemudian di breakdown, didetailkan dalam bentuk OPVAR. Nah, seperti ini. Ada keberhasilan, ada pengakuan atau penghargaan, pekerjaan itu sendiri, dan seterusnya. Kita ambil misalkan keberhasilan. Ada keberhasilan di sini, dimensi keberhasilan, ada indikator. Kalau untuk lebih spesifik, lebih detail, di sini ada ukurannya. Nah, terus ada skala dan kuesioner. Namun kebanyakan ukuran ini tidak dipakai, jadi bisa Anda hapus. Jadi cukup variabel dan konsep, dimensi, indikator, skala, dan kuesioner. Nah, dimensi keberhasilan terdiri atas indikator, ini ada 1, 2, 3 indikator. Pencapaian tujuan, pencapaian hasil karya, dan kualitas kerja. Skalanya semua ordinal karena ini persepsi. Sudah ditelangkan di Matlit saya kira. Nah, di sini kuesioner menunjukkan nomor kuesioner yang akan dibuat. Artinya indikator pencapaian tujuan di sini dituliskan, nanti di kuesionernya dituliskan kuesioner item pernyataan pertama. Demikian juga pencapaian hasil karya untuk nomor item yang kedua dan seterusnya. Jadi kuesioner ini maksudnya adalah nomor item pernyataan di kuesioner. Lanjut, setelah OPVAR kita mendapatkan kuesioner. Nah, tadi keberhasilan di sini ya, keberhasilan ada 1, 2, 3 ya, ada 1, 2, 3 pencapaian tujuan, pencapaian hasil karya, dan kualitas kerja. Nah, bentuk pertanyaannya seperti ini. Saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk mencapai tujuan. Diulang lagi, saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk mencapai hasil karya. Itu ya. Nah, supaya nggak diulang-ulang, kita tuliskan aja di sini. Saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk 1. Mencapai tujuan, 2. Mencapai hasil karya, 3. Meningkatkan kualitas kerja. Nah, bentuk kuesioner ini nanti dibuat di sini, dibuat alternatif jawabannya. Jadi tadi item pernyataannya, kemudian alternatif jawaban. Di yang sebelumnya telah diterangkan ada ordinal di sini ya, skalanya ordinal. Nah, di sini ordinal 5, 4, 3, 2, 1 di breakdown. Ordinalnya ada berapa di sini? Oh, ada 5 tingkatan. Dari mulai sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Nah, kuesioner ini dibagikan pada
responden. Nanti responden menjawab. Responden pertama menjawab, saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk mencapai tujuan. Misalkan di sini setuju. Jawabannya setuju. Jadi item pernyataan pertama menjawab setuju. Misalnya, nah nanti kita ditabulasi di sini. Nah, ditabulasi kita tulis di sini 4. Artinya responden pertama untuk pernyataan pertama pada variabel X1, nah ini jawab 4. Misalkan yang kedua, mencapai hasil karya, setuju lagi, 4 lagi di sini. 4. Pertanyaan ketiga, misalkan meningkatkan kualitas kerja, cukup setuju. Misalkan ya, di sini jawab 3 dan seterusnya. Misalkan di sini 3 dan seterusnya. Jadi baris ini itu adalah jawaban untuk responden pertama. Makna dari X11 adalah variabel pertama titik 1 artinya pernyataan pertama. X1.2 artinya variabel 1, variabel X1, pernyataan kedua dan seterusnya. Nah, variabel ini dinamis ya, dinamis. Ini di dalam contoh yang sebelumnya bahwa X1-nya adalah motivasi intrinsik. Nanti disesuaikan. Apabila ada 19, 20 atau 25 item pernyataan ini juga ditambahkan sampai 25. Ya. Apabila 20 ya 20, 15 ya 15. Nah, dalam contoh kasus ini di buku SPSS yang berjudul Pet Analysis menggunakan SPSS dan Excel, karangan saya sendiri. Ini kita contohkan bahwa X1-nya adalah produk, X2-nya harga, ya. Jadi di sini ya X1-nya produk. Titik satunya pernyataan pertama terhadap produk dan seterusnya. Nanti bisa Anda lihat lebih lengkap penjelasannya di buku SPSS yang Anda miliki. Oke, itu maknanya ya. Jadi suatu rangkaian. Tabulasi ini merupakan satu rangkaian dari proses-proses sebelumnya. Nah, ini tidak sedikit yang kurang memahami akan hal ini. Yang kita contohkan adalah salah satu variabel yaitu motivasi intrinsik. Nah, untuk variabel yang berikutnya, kompetensi dan komitmen afektif, caranya sama. Nah, dalam pembahasan kali ini kita fokus pada tabulasi. Dan Anda sudah tahu tabulasi ini dibuat berdasarkan apa. Baik ya. Jadi sudah jelas saya kira untuk tabulasi di sini item pernyataan ada X1.1 sampai X1.15 misalkan. Nanti respondennya di sini dari 1 sampai di sini di dalam buku dicontohkan 48. Apa harus 48, Pak? Ya tidak. Silahkan Anda tuliskan berdasarkan penelitian yang Anda lakukan. Misalkan populasinya ada 80 ya tulis 80. Populasinya 53 ya 50. Misalkan populasi Anda 120 terlalu banyak. Terus Anda menggunakan sampel ya tentunya sampel yang akan digunakan sebagai responden. Nah, teknik untuk membuat tabulasi ini bisa Anda lihat di buku SPSS. Itu sudah dijelaskan step by step. Untuk lebih efektif ya, Jadi di sini di YouTube channel ini lebih menekankan pada maksud dari tabulasi ini. Sedangkan caranya secara teknis sudah dijelaskan step by step di buku sebagai modul praktikum. Nah, misalkan Anda sudah mengisi responden demi responden berurut, responden pertama diurutkan, kedua dan seterusnya. Nah, ini sudah cukup ini. Ini menggambarkan bahwa
bahwa variabel X1 untuk pernyataan pertama 1 sampai titik 15 ini pernyataan ke-15, jika ada 15 pertanyaan. Nah, ini sudah ada datanya. Ini nanti menggambarkan persepsi dari responden terhadap variabel. Saya kira untuk tahap pertama sudah selesai. Di sini silahkan bagi yang belum jelas dilihat di modulnya step by step untuk membuat tabel ini atau tabulasi ini. Terus bagi yang belum jelas makna dari masing-masing simbol, misalkan X1.7 atau di sini, misal saya contohkan ini ada apa ini? Ini ada 1. Apa ini 1? 1 ini artinya responden ke-6. Ini kan responden ke-6 ini. Ya, baris ke-6. Responden ke-6 untuk pertanyaan kelima menjawab sangat tidak setuju. Jadi perpaduan, Anda harus memadukan antara YouTube ini dengan buku ya. Karena ada sebagian yang diterangkan di buku namun tidak diterangkan secara detail di YouTube dan sebaliknya.